Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Alhamdulillahi bi ni'matil iman wal islam wa arsalana bi hidayatil Qur'an wa yaj'alana insyaallah minal mu'minin as-salihin ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Qala Rasulullah sallallahu rahimallahu man hafiza lisanahu wa arafa zamanahu wastaqama tariqatahu. Jamaah yang berbahagia, pastinya hari ini seumur hidup saya baru datang ke sini. Yang pertama, permakluman untuk masyarakat, aku ini orang iso basa Jawa. Jadi boleh ya pakai bahasa Indonesia ya. Ada yang komplain. Yang kedua, gayanya gaya Betawi ya. Jadi kalau agak nyentil, sentilun, jelas dikit, ya biasa lah, tamburan gang satu. Ya. Kalau saya gang satu, Habib Rizik gang tiga, kita teman kecil. Kadang-kadang gayanya sentilun gitu, mudah-mudahan tetap terkontrol. Adalah baik pada pagi ini kita mengawali dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Karena Rasulullah mengajarkan apabila sebuah kegiatan diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka seluruh kegiatan yang kita lakukan sejak awal kita melakukan tercatat di malaikat raqib. Jangan sampai lupa. Mungkin sudah Ustaz dalam hati, katanya sih dalam laut bisa diduga, dalam hati siapa tahu. Nah, jadi pagi ini judul kita sesuai dengan tema yang tersebar, merancang kemenangan umat Islam. Terminologi atau pengertian menang itu biasanya menang itu berkuasa, menang itu kaya, menang itu semua orang apa kata aku, menang itu semua orang tidak boleh berbeda pendapat dengan aku. Ya kita pernah punya pengalaman. Ya, sekarang ada partai tertentu yang merasa paling berkuasa. Kalau dia begini orang lain tidak boleh menyoal. Kalau dia korupsi puluhan triliun tidak apa-apa. Tapi juga jangan lupa, dulu juga ada yang begitu. Ya, kita harus jujur dengan sejarah. Ya kan? Sekarang kita marah sama yang merah. Dulu kan yang kuning juga begitu. Betul enggak? Harus jujur, karena kita nggak boleh merasa sedang di bawah kekuasaan orang yang kita anggap zalim, padahal pada saat tertentu juga pernah ada kemungkinan zalimnya. Nah, kali ini kita simpan dua, yang merah kita simpan, yang kuning kita simpan. Kita akan berbincang bagaimana memahami kemenangan untuk umat Islam. Kalau kita mau sama-sama introspeksi diri, memang kita wajar untuk merancang kemenangan ini. Di negeri ini umat Islamnya masih di atas 87% secara resmi. Kalau klaim kita sering kita sebut 90%. Secara demografis, secara statistik, umat Islam Indonesia ini sekarang ada 87,21%. Itu pun menurut sensus tahun 2010. Sudah berselang kurang lebih 11 tahun. Bagaimana kalau di sensus kira-kira penduduk muslimnya ini masih 87,21% atau berkurang? Kira-kira gimana? Bertambah atau berkurang atau tetap? Bertambah. Amin insyaallah. Maka jawabannya bagus sekali. Sebutlah Bali. Di Bali itu orang sering bilang Pulau Dewata. Tapi bagi para orang yang mengikuti perkembangan Bali,
Bali itu sekarang jadi pulau Allah. Jadi di Bali itu orang yang masuk Islam itu berbondong-bondong. Nah itulah yang membuat mereka kadang-kadang agak panas. Nah kita di kampung kita ini sudah 100% Muslim minus satu orang. Ya, siapa orangnya saya tidak mau sebut karena ini live streaming. Saya pesankan agar dijaga, kalau memungkinkan diberi batas waktu. Saya menganggap penting saya bahasakan ini. Saya ini anak Sumatera Barat, anak Betawi asal Sumatera Barat. Ketika di sebuah kampung ada orang yang tidak seiman dengan kita, itu memang nggak boleh kita harap. Tapi kadang-kadang yang bikin ribet begitu. Kenapa? Oh itu ada Ustaz Alfian nggak boleh. Kemarin saya malam tahun baruan ada yang begitu. Saya tidak boleh memberikan tausiah tahun baruan atas permintaan anggota DPRD partai tertentu. Apa artinya? Saya nggak ada masalah sama dia, saya nggak bermasalah dengan dia. Ya, kalau anggota DPRD sudah bisa mengintervensi masjid sudah mengatur jadwal, tahu-tahu tidak boleh tanpa penjelasan. Pokoknya nggak boleh. Setuju nggak kalau gitu? Nggak dong. Ya kalau orang bilang nggak boleh kan alasannya ada dong. Ya, kalau pokoknya nggak boleh kan gaya PKI. Hanya PKI aja main pokoknya nggak boleh gitu. Ya enggak, mencukupkan kita masuk poin per poin. Artinya kemenangan dalam Islam itu kemenangan yang membuat kita mulia di dunia dan di akhirat. Maka judul kajian kita kali ini adalah merancang kemenangan umat Islam, merencanakan sukses dunia akhirat. Mudah-mudahan jamaah bisa menangkap semangat saya karena kita memang dalam kondisi sangat penting. Gerakan pemberontakan, kristenisasi belum banget sangat tinggi. Mereka gencar lewat rumah sakit, mereka gencar lewat berbagai media. Ya, bahkan ada sebuah kampung di perbatasan Jogja dengan satu kecamatan tertentu di tahun 50-an itu muslimnya masih 3.000 kakak. 3.000 kepala keluarga, berarti 3.000 kalau dianggap satu rumah itu kita anggap 5, 3.000 kali 5 berapa? 15.000. Tetapi memasuki tahun 2000-an itu tinggal 7 kakak saja yang muslim. Ini harus kita catat, kita umat Islam ini berdakwahnya itu pasif. Seperti saya ini, datang ke sini nunggu dipanggil. Kalau nggak dipanggil saya nggak datang. Beda dengan Wali Songo. Wali Songo dia datang ke kampung, resikonya diusir, resikonya soko sampean apa kesini. Ini pendakwah muslim ini boleh dibilang pendakwah Simatupang. Tahu ya Simatupang? Tahu siang malam tunggu panggilan. Ya orang Batak aja. Nah, jadi pada pagi ini kita coba mengikuti atau mencoba membaca. Sebelum saya teruskan, saya mau absen dulu. Yang usianya 17 tahun laki-laki itu ya, yang laki-laki. Yang usianya 17 tahun sampai 25 tahun angkat tangan. 17, 18, 19, 20. Angkat tangan, yang tinggi angkat tangan. Kau berapa umur? 15 belum. 17 sampai 25. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Pertanyaan saya, di kampung kita, di kelurahan kita, di desa kita, apakah remaja yang usia 17 sampai 25 tahun cuma 5 orang? Saya bukan sedang marah, saya cuma mengajak. Pernahkah kita membayangkan ketika satu hari ada warga meninggal dunia, tidak ada yang nyolatkan? Karena kadang-kadang di sebuah kampung itu yang menyelenggarakan jenazah mengandalkan satu orang. Nah giliran yang biasa menyelenggarakan jenazah meninggal, apa dia mesti mandi sendiri? Oke, mudah-mudahan pertanyaan saya jumlah karena ini hari Ahad. Sekolah mana yang buka hari Ahad? Bapak yang punya anak remaja kenapa tidak ikut di sini? Dan saya bukan sedang marah. Karena survei membuktikan kajian subuh hampir tidak diisi oleh remaja dengan memadai. Seminggu yang lalu saya baru kembali dari Jakarta, bukan seminggu lalu. Ya kurang lebih seminggu.
Sampailah saya di minta turun karena saya naik bus, tadi mulai di kereta karena sertifikat vaksin saya belum selesai yang kedua, yang pertama. Lalu akhirnya saya turun di depan SPBU Manahan. Tahu Pak ya? Malam jam 12 sampai di situ, tahu-tahu saya ke toilet, mobil saya nunggu di depan ATM. Pas keluar tidak bisa keluar karena sudah ditutup oleh anak-anak yang selesai nonton sepak bola. Mungkin jumlahnya nggak kurang dari 1.000 motor melingkari SPBU yang dalam bisa keluar. Bisa. Ada sopir saya bilang, sahabat Ustaz, kita pelan-pelan. Nah ini hampir 1 jam kita baru bisa keluar dari SPBU. Kita melintas Slamet Riyadi arah rumah sakit Kasibu jalan ke rumah saya. Itu pun penuh lagi. Ada mungkin sepanjang jalan flyover itu anak-anak. Lalu boleh tidak saya bilang untuk anak-anak yang jumlahnya sampai ribuan, mungkin puluhan ribu itu, saya katakan itu anak-anak yang pakai motor masing-masing 1 motor berdua. Kalau ada 10.000 motor berarti 20.000 orang. Boleh nggak saya bilang mereka semuanya Kristen? Boleh. Karena di Solo itu yang Muslim itu ada 77%. Artinya kalau hari ini cuma ada 5 orang, kita membangga-banggakan bahwa di kampung kita 100% Muslim minus 1, ya berarti ini belum bisa dipertanggungjawabkan di akhirat kan? Yang punya anak, yang punya menantu, yang punya cucu, ya jangan sampai kita terus memanggil membalik guru-guru yang kita anggap tertua, guru-guru yang dianggap punya keilmuan, punya pengalaman, tapi mereka tidak mengalami transformasi langsung. Keikutsertaan hadir secara fisik itu mempengaruhi cara pandang. Saya banyak mendapat keluhan di berbagai kehidupan di masyarakat. Ustaz, saya sudah mantap Ustaz, mau PKI bangkit. Saya sudah ngerti Ustaz bahaya kristenisasi. Apa kata beliau? Tapi musuh saya Ustaz, anak saya sendiri. Mana PKI-nya? Mana PKI-nya? Ini banyak orang tua ini debat oleh anak-anak sendiri karena dia anak mahasiswa, kuliah di Jogja, mahasiswa, kuliah di Jakarta. Saya ingin katakan pada jamaah yang mungkin memantapkan, saya menelusuri kebangkitan PKI sudah lebih dari 30 tahun. Kesimpulan saya, PKI tinggal menunggu hari untuk mengikrarkan bendera mereka di seluruh Indonesia. Karena sejak 2013 sampai 2015 mereka sudah tes case mengibarkan bendera Palu Arit dari ujung Aceh sampai Ternate. Dulu itulah yang dijaga oleh Pak Harto. Dulu itulah yang dijaga oleh generasi-generasi saya tahun 80-90. Sekarang jebol. Ketika ada penjelasan tentang bahaya komunisme PKI, yang dengar bapak kek, yang dengar eyang kuke. Lah anak-anaknya mana? Ada yang dengar tanpa khawatir di rumah pas cerita, jangan mau dibohongin sama Ustaz Rafian lagi. Hoax. Sekarang berita sebanyak apapun, berita sebenar apapun, kalau panjang begini. Pas selesai omongan hoax. Hilang nggak kepercayaan orang? Hilang ketika di hoax sekali. Oke, saya tidak bahas itu. Saya akan bicara soal kemenangan. Mari kita masuk. Berbicara kemenangan artinya kita menjadikan kebenaran sebagai panglima. Ya, ini penting buat kita pegang. Jadi jangan menang asal menang. Kita menang karena benar, berani karena benar. Ini persoalan hari ini. Sekarang orang yang benar banyak ngumpet, sembunyi. Ya Allah, yang penting saya masih surga sendirian ya Allah. Sama bapak saya, sama yang lain tetangga Allah, masuk neraka ya Allah. Yes. Ini harus kita perhatikan. Ketika orang benar tidak berani, orang benar jadi pengecut, maka orang jahat jadi kurang ajar. Ketika beredar ada 2 laki-laki dengan laki-laki dewasa menunjukkan buku nikahnya, entah benar entah tidak, tapi itu kan ada videonya tersebar. 2 orang laki-laki dewasa mengumumkan pernikahan dia, dan dia punya buku nikah yang laki-laki isinya laki-laki, yang buat perempuan isinya laki-laki. Nah kalau ini tidak mau dipersoalkan, ternyata kita coba-coba masukkan
kita menolak LGBT, kita masukkan di Facebook, kita masukkan di media medsos kita, siap-siap saja langsung di-ban, langsung di-delete. Ya, kalau bapak, ibu-ibu kalau ada di Facebook menyerang LGBT, nanti kita akun Facebook kita akan dihabisi. Oke, jadi yang pertama kita bincangkan dulu poin pertama. Poin pertama kita, kemenangan itu menjadikan kebenaran sebagai panglima. Kebenaran dari siapa? Al-haqqu bi rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenarannya ada rujukannya, Allah Subhanahu wa taala. Benar tidak kalau salat subuh 2 rakaat? Benar. Benar tidak kalau orang hidup pasti mati? Dulu siapa yang berani lawan Pak Harto? Nyindir dikit ditangkap. Jangan tersinggung ya Pak Lurah ya. Itu kan Pak Lurah juga ngancam-ngancam orang di Golkar. Saya harus ingatkan itu supaya kita jangan lupa. Kalau sekarang kita marah dengan yang merah, dulu kita juga suka digitukan. Betul apa betul? Betul. Harus jujur dulu. Karena benar itu adalah dari Allah. Jangan giliran kebenaran diingatkan kepada kamu, lalu kamu nggak terima. Udah, kalau itu nanti pengajian yang akan datang, sekalian yang dipanggil lagi. Ya sudah. Kita harus jujur. Kalau memang pernah salah ya salah. Saya ini ngalamin. Saya aktivis politik dari tahun 82. Kayak apa itu anak-anak P3 lewat di sebuah kampung itu dihadang oleh pemuda Golkar, kepala mereka dihajar pakai balok yang berujung panah. Pecah-pecah kepala. Saya bukan benci, cuma mau ngingetin aja, dulu juga sadis. Ada kampung yang menangnya P3, diserbu sama tentara. Tangkap ustadznya, disiksa. Percaya nggak? Akan cerita saya begini memang ada begitu. Percaya? Jujur memang ada. Itu dulu. Sekarang yang begitu siapa? Kenapa hanya masjid-masjid saja yang terus dikoyak-koyak? Masjid yang nggak boleh ini harus berjarak, gereja nggak pernah Pak. Bahkan PPKM level 3 kemarin dicabut hanya karena ada Natal dan Tahun Baru. Giliran urusan umat Islam yang mayoritas kita ditindas, kita tidak boleh pulang kampung, kita tidak boleh pulang mudik. Kalau memang PPKM itu dalam rangka kebaikan, perbaikan dan menjaga keselamatan nyawa rakyat, mau ya jangan dicabut dong. Paham sampai di sini? Iya dulu, berarti PPKM itu kira-kira sinetron atau sinetron? Ya iyalah. Kita bukan membenci, logika sederhana. Anda punya kebijakan namanya PPKM. PPKM dalam rangka untuk menjaga kesehatan masyarakat, jangan sampai terkena pandemi. Lalu kalau saya tanya lagi, ada berapa orang Cina yang mati gara-gara COVID? Saya bukan ngajak ngomong jahat, bukan ngajak menyerang. Loh, kenapa yang mati pada pribumi aja? Kenapa ustadz yang banyak mati? Saya tidak sedang menuduh, ayo kita berpikir tidak umat Islam hari ini menjadi umat yang sudah dijahati, dibunuh, suruh bayar lagi mahal-mahal. Kita udah dijahati, udah disiksa, udah dijerit. Coba sekarang Anda ngurus PCR segala macam. Di India saja cuma 96.000, di Indonesia 2,5 juta pada awalnya. Sekarang malah langsung Pak Presiden tanda tangan suruh 300.000. Lah, menurut dokter ahli virologi yang namanya PCR cukup 10.000 Pak. 10.000 aja masih untung. Coba kira-kira kalau barang dijual 10.000 masih untung. Lalu disuruh sama Bapak Kek suruh jual 300.000, itu untungnya berapa? Kemarin saja keuntungan si Opung 10,4 triliun. Rakyatnya kesusahan, warungnya tutup, Opungnya malah dapat duit banyak. Oke, yang pertama kemenangan menjadikan kebenaran sebagai panglima. Yang kedua, mengalahkan kebatilan secara tepat, cepat dan terwujud. Kita jangan sampai kalah dengan orang yang suka mabuk, kalah dengan orang yang suka merampok, kalah dengan penjahat, kalah dengan pelacur. Kasihan Habib Rizik gara-gara si pelacur itu. Tahu ya? Kalau nyebut nama kena pasal Pak. Halo, tahu kamu? Dia itu orang begitu tuh. Mana-mana menghina
Rasulullah. Jangan salah paham jamaah. Saya seorang sahabat dekatnya Habib Rizik, tapi saya tidak pernah cium tangan beliau. Tapi saya tahu persis beliau itu cucu Rasulullah yang 38. Antum sudah kenal saya sekarang? Sudah kenal saya. Lalu antum tahu ada cucu saya jatuh di jalan ditabrak motor. Antum kenal saya dan tahu itu cucu saya. Antum tolongin. Antum anterin nggak ke rumah saya? Iya kan? Nggak akan hanya 2 kali. Apalagi cucu Rasulullah yang akan memberikan syafaatul uzma. Ya saya ingatkan, hari ini kita perlu bertanya apa yang sudah kita, apakah kita sudah berdoa agar Habib Rizik dalam keadaan sehat dan bisa segera dibebaskan. Satu sisi ente meninggal dengan surga, cucunya Rasulullah di penjara, mulu amat rasain apa jangan FPI. Emang FPI salahnya apa? Pak, berapa salahnya FPI ya? Berapa triliun korupsinya? Berapa banyak orang yang dibunuh oleh FPI? Kalau pakai logika, sesuatu organisasi dibubarkan ada alasannya. Bahwa Bapak nggak suka FPI itu urusan Bapak, tapi saya tanya alasannya apa yang dari situ? Kalau PKI dibubarkan wajar, tapi sekarang PKI ini sudah mulai berkuasa lagi. Cuma belum berani nyebut nama asli, baru ngumpet-ngumpet. Ngadain Kongres PKI yang ke-8 di Sukabumi Selatan, Kongres PKI yang ke-9 di Cianjur Selatan, Jawa Barat, Kongres PKI yang ke-10 di Magelang, Jawa Tengah, Kongres PKI yang ke-11 di Banyumas, Jawa Tengah. Tahun 2020 saya belum tahu. Mereka seperti kan ADART. Jadi saya ingin katakan PKI ini sekarang siap untuk kembali menyembelih umat Islam. Kemarin imam masjid di Luwu ya mati kan di Luwu. Kalau kita tarik terus kita akan nyebut banyak. Lalu kita mau balas kemana? Al-Quran katakan walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Kita lawan. Nah sekarang kita kalau ustadz kita dibunuhin terus, imam masjid dibunuh, apa bilang hoax? Beritanya jelas, link beritanya jelas, videonya ada. Ya jangan harus tahu pembunuhan para ulama ini sejak awal reformasi sampai hari ini, hitungan saya ini secara umum pribumi saja yang sudah dibunuh lebih dari 60.000 orang. Saya bisa menerangkan sejak kapan, di mana. Kalau yang ulama-ulama itu di atas 2.000 sampai 3.000 orang. Yang paling gampang kan petugas KPPS kemarin lah 700 orang mati, tapi kita nggak pernah boleh tahu kan penyebabnya apa. Oke ya, poin kedua, kita harus berani berjuang mengalahkan kebatilan secara tepat, cepat dan terukur. Maka kampung kita kembali dinormalkan, 100% Muslim dinormalkan. -1 terus diganti. Kalau profesinya perlu ganti-ganti orangnya. Bahasanya tidak perlu terbuka dalam bentuk-bentuk tendensius, pelan-pelan, alon-alon tapi real. Yang ketiga, kemenangan berarti menjadi pengendali atau berkuasa dalam memutuskan kebijakan. Kapan waktu juga di ini kalau jalan ini Bekonang terus sini, Bekonang sebelah mana? Saya kapan hari mengisi pengajian di Bekonang, apa saya lupa. Itu anak masjid ke-13. Setelah masjid pertama, telepon Pak Lurah, nggak boleh saya yang ceramah. Masjid yang kedua datang Satgas Covid. Sampai 12 masjid mendengar ceramahnya Alfian Tanjung nggak boleh, tapi nggak ada alasan, pokoknya nggak boleh. Wah, PKI banget ente. Ya bagi yang belum kenal, saya narasumber resmi negara. Saya narasumber resmi di Angkatan Darat, di Kopassus, di Wanlanas. Saya ini bukan narasumber kaleng-kaleng, saya narasumber resmi nasional. Sekarang bagaimana mungkin secara logika seorang yang dikenal sebagai mentor, sebagai kampanye suara, atau sebagai orang yang berbekalan bahaya PKI yang berbahaya buat negara masuk penjara? Kan sama juga Bapak Satpam. Ada orang yang di motor, Bapak laporan ke saya komandan, Pak itu maling-maling Pak. Lalu yang saya borgol beliau yang masuk ke penjara. Itu begitu kembali. Ada pencurian, kita kasih tahu ada pencurinya. Tapi oleh petugas yang ditangkap itu bukan pencurinya, tapi yang memberitahu akan adanya pencuri. Hati-hati. Agar diperhatikan oleh para jamaah, gerakan ini sudah pernah terjadi di
Oke, yang keempat, memberi atau mendapatkan kebebasan umat Islam beribadah dan menerapkan syariat Islam. Kemarin kita mati-matian menggagalkan Ahok Worokokok, dan Allah izinkan kita mengalahkan orang seperti itu. Tahu uang kosnya berapa? Dia biayanya 20 triliun. Jadi saya nyatakan pada pengajian kali ini, jangan pernah gentar dengan uang yang mereka punya. Jangan, ternyata kalah. Jakarta masih punya titisan itu. Jaksa Jakarta tempat berdatangan para ulama dan para pedagang dari Madura. Jakarta tempat berkumpul orang merantau dari Sumatera Barat. Jakarta tempat berdatangan para pedagang-pedagang Bugis. Jadi waktu Pilpres, Pilkada tanggal 19 April 2017, kalau kita selama ini melihat orang menang dengan uang, tidak bisa, dan kita akan buat kemenangan bukan karena uang. Bahwa kita akan membutuhkan operasional cost itu biasa dan perlu. Kalau perlu 15 triliun nggak apa-apa. Persoalannya kan kita tidak membantu. Oke ya, yang terakhir. Arti kemenangan adalah mempersempit atau menutup ruang gerak daripada orang-orang yang berbuat maksiat. Tadi Pak Lurah mana ya? Yang baca pembuka tadi. Di sini masih ada toko yang jualan minuman keras. Di sini rumah germo sebelah mana? Jangan dianggap saya aja kan Pak, ini penting. Anda bilang kampungnya 100-an muslim, yang satu pandang narkoba, yang satu germo, sama juga bohong. Muslim tapi germo. Saya tidak berkurang, tidak sedang gojekan. Karena ada di sebuah kabupaten di Pulau Jawa, saya nggak boleh nyebut namanya. Itu kampung itu punya masjid mewah. Tapi kiri kanan itu rumah-rumah itu biasa mempersilahkan tamu istrinya, tamu untuk istrinya. Sementara suaminya duduk di teras rumah atau ngurusin ayam, istrinya sedang main ayam dengan orang di kamar. Ini tidak, saya bukan sedang berbicara cabul, ini fakta. Rusaknya sistem sosiologi masyarakat kita hari ini. Kalau kita ada tim riset dari sebuah perguruan tinggi di Sumatera Jawa Barat dari Fakultas Sosiologi dan Fakultas Pendidikan itu mencoba menelusuri. Nah sekarang bagaimana penyelesaiannya? Saya lihat tidak ada penyelesaian. Masjid yang besar dibantu oleh para, jadi pelacuran itu di rumah-rumah. Yang mempersilahkan pelacur masuk kamar itu suaminya sendiri. Saya nggak ngerti apa yang begini. Ustaz di mana tuh? Cari sendiri ya. Mesti ada, bukan bohong. Mari kita masuk bagian kedua. Syarat dan faktor kemenangan. Mudah-mudahan kerangka umum yang saya pegang ini mulai terfikir. Kalau di sini ada kelurahan muslim semua -1, yang minus diplusin pelan-pelan dibicarakan, cari. Kalau hanya faktor profesional ganti. Kita juga harus membuat Darussalam. Karena kalau daerah seperti ini kan nggak ada yang bisa macam-macam. Oh, Ustaz mau manggil Ustaz Tengku Zulkarnain udah dibunuh. Masyarakat nggak nangkep kan, sama dengan saya juga. Sekarang guru-guru kita yang bisa memberikan akhbar itu rumah, guru-guru kita yang bisa menerangkan apa yang sedang terjadi, memang semuanya diselesaikan. Kalau tidak dibina, dibinasakan. Dibina dengan fulus. Ada kan yang kemana-mana pakai udang-udang, wah kacamata, wah, gitu. Tahu kan orangnya? Oh, ya jangan sebut lagi, nggak masalah lagi, kan gitu. Ya kita tidak sedang menghujat, tapi memang dunia ini adalah cobaan. Sekarang bikin lagi muktamar Muhammadiyah. Ini kan muktamar Muhammadiyah. Sekarang saya tanya, kalau yang punya hak suara satu orang dikasih uang 1 miliar, yang punya hak suara muktamar Muhammadiyah nanti bulan November 2022. Yang punya hak suara satu orang dikasih 1 miliar, kira-kira bisa menangkap yang dipesankan oleh si pemberi uang? Kira-kira aja, saya bukan sedang menuduh. Saya tanya, bisa menang?
Iya. Apalagi kalau dibilang 1 miliar kurang, kasih 10 miliar tiap yang punya suara. Saya tidak bergurau, benteng umat Islam menghadapi situasi ke depan tinggal Muhammadiyah. Yang lain ada tapi kan kecil-kecil dan sedang-sedang. Kalau benteng sebelah udah selesai, udah jebol. Ya. Kan sama juga pindah dari Palu Arit ke Bintang David, dari Bintang Merah ke Bintang David. Paham sampai di sini? Jangan minta diterangin apa adanya, resikonya kena pasar. Ngerti nggak Pak? Lu belum paham kan juga diterangin itu susahnya gitu. Makanya belajar juga jangan hanya mendengar tapi membaca. Nah, Muhammadiyah Muktamar insya Allah November 2022. Jadi seluruh masyarakat di sini mari kita berdoa agar yang dipilih adalah orang yang mampu menahan dari transferan dan gelondongan rupiah. Saya nggak tahu, saya bagaimanapun saya sudah diskusi panjang dengan Pak Busro Mokodas, saya diskusi panjang dengan Pak Abbas. Saya bilang kalau satu orang dikasih 1 M, mereka nyingirin aja. Zaman sekarang siapa orang kalau nggak dikasih uang, Anda yang senyum-senyum lihat saya, lalu dikasih uang 20 miliar, jangankan 20 miliar, 200 juta aja suruh bunuh saja bisa dibunuh. Waktu saya di penjara, itu ada beberapa orang yang kerjanya adalah pembunuh bayaran. Yang menarik, pembunuh bayaran tapi penampilan tidak meyakinkan. Tapi mau dibunuh orang, kan pinter dia. Kan membunuh bayaran nggak harus ditembak, bisa diracun, bisa diambak, bisa ditabrak. Dia dibayar Pak. Saya ngobrol ya, saya nggak boleh nyebut nama ya, kasihan saya dan kasihan dia. Karena saya benar-benar pengalaman dari penjara, saya ngobrol. Jadi artinya di masyarakat ini juga ada orang yang profesinya tukang bunuh orang. Jadi ketika misalnya antum nih benci sama bapak ini, mas, antum benci sama ini, mas, antum benci sama orang ini, pateni, bayar nih. Nanti ketika dibayar, wah itu kalau saya ditangkap bagaimana? Tenang, nanti urusan aparat. Memang betul dibunuh. Kalau orang membunuh kan rata-rata antara 20 tahun, 10 sama hukuman mati. Dia vonisnya cuma 10 tahun di depan umum. Dinyatakan terbukti meyakinkan membunuh 10 tahun. Masyarakat kita kan pelupa sama pemaaf. Ya, lewat 2 tahun transfer jalan terus ke aparat. Nggak sampai 3 tahun udah keluar lagi. Tinggal dia nanya, Pak, siapa lagi yang saya bunuh? Saya ceritanya betulan, sampai dia cerita sama saya bahwa dia sudah punya tanah sekian hektar. Dia sudah bangun rumah mewah di mana-mana. Makanya kalau telepon sama anak-anaknya, kamu tuh harus ngerti ya, bapak ini membunuh lebih keluarga. Jangan tanya namanya, jangan tanya alamatnya. Kalau benernya saya tidak ragu, dan saya kan di dalam penjara itu saya waktu itu masih wakil ketua komite dakwah khusus MUI Pusat. Jadi ngeri zaman sekarang di negeri ini kebenaran itu menjadi kalah karena orang yang punya kebenaran pada mengecut dan pada diem. Saya juga nggak berani bilang saya berani sih, ya, bukan semua. Oke ya, yang pertama, mari kita masuk. Syarat dan faktor kemenangan yang pertama adalah menguasai rencana, menguasai kekuatan, kelemahan, dan strategi lawan secara utuh, detail, dan akurat. Di kelurahan kita masih ada Indomaret sama Alfamart? Masih? Yang belum pernah? Ya, saya orang Padang nih, saya pulang kampung sering setiap malam. Satu sore saya diajak ngobrol dengan Kiai Khalil. Ustaz, nanti temenin anak mau beli sesuatu malam. Saya terbayang sesuatu itu kalau sama sebenarnya suplemen ada lah di Indomaret. Saya keliling dari habis Isya hampir jam 10 malam tak ketemu sampai panas kaki saya. Saya tanya sama warga itu, Pak, Bang tanya ya, kalau Indomaret di sini nggak ada, di Sumatera Barat nggak ada Indomaret. Itu namanya kita politiknya bener, politik bisnis. Orang keuntungan yang buat gereja, sisa-sisa yang 300 perak, 200 perak itu dikumpulin Pak tiap hari. Kita dikumpulkan seluruh Indonesia itu per bulan terkumpul 3-5 miliar untuk nyumbang gereja. Ya saya tahu omongan saya tidak positif, tidak menguntungkan, tetapi kita harus ngerti
strategi lawan utuh, detail dan akurat. Ini kita termasuk apa? Kabupaten apa? Sukoharjo untuk Pilkada 2024 ini peluang memenangkan calon yang berjiwa Islam itu besar. Dari sekarang dirancang. Ini giliran kemarin ambilnya salah satu mantan ketua Muhammadiyah, hampir menang tetapi kalah. Itu terus terang saya katakan, kekalahan kita itu karena kita tidak pernah sepakat untuk merancang kemenangan, karena yang pusing mencari kemenangan cuma tim sukses. Ternyata tim sukses yang menang bukan yang dijagokan, tapi timnya yang menang. Saya berani cerita, tim sukses itu kerjanya apa? Manja. Kalau masuk restoran semua dipesan, kepala harimau, kepala onta, kepala budanil, ntar ngambil rokok 2 slok. Kesian tim sukses itu kalau ngajak makan di restoran, padahal kalau makan biasa saja, paling 1-2 juta cukup. Saya sering lihat kok, tim sukses kalau makan di rumah makan, giliran bayar berapa? 75 juta. Karena semuanya pada jor-joran belanjanya. Makan cuma 2 piring, minta bungkus 12 bungkus satu buat tetangga. Begitu saya lihat kok. Kenapa di DPR sekarang orang-orang PKI banyak? Karena caleg-caleg dari orang-orang PKI, cucu-cucu PKI, simpatisan PKI, caleg-caleg mereka itu dibantu 100%. Sekarang saya tanya di kampung kita ini, ada orang mencalonkan dari partai non merah. Ada nggak partai yang caleg yang dibantu oleh masyarakat nih, kita bantu 200 juta agar Anda menang? Jangan kita ada 1.000 rupiah aja dah. Ini kesalahan kita kaum muslimin, kesalahan kita. Saya 30 tahun menekuni PKI, wajar untuk menghadapi mereka di DPR. 4 kali nyalek gagal terus. Saya angkatan muda Muhammadiyah, tapi justru saya dibantu oleh Kiai Haji Hasyim Muzadi 10 juta. Walaupun tidak berarti 10 juta. Kenapa warga Muhammadiyah tidak patungan nih akhir biar jadi nih, biar lawan di sana? Jadi kita ternyata tidak terbiasa berpikir taktis politis. Oh, itu kalau menang juga kita lupa sama kita. Itu kan yang begitu, yang tidak kan juga bisa. Sekarang ada 200 lebih titisan, tetesan, sel turunan, biologis, ideologis. Dan itu baru di partai tertentu, belum di partai sebelah-sebelahnya. Saya serius ya, ini PKI kita mengibarkan bendera Al-Quran ke seluruh Indonesia. Kenapa kita diam-diam saja? Kenapa kita tidak karena kepala kamu belum dikenal? Karena masjid itu belum dibakar, itu aja. Umat Islam itu nggak ada reaksi kalau belum kejadian. Itu aja saya ingin katakan. Dulu kejadian dulu, antum dibunuh atau saya disiksa, aku ditabrak di jalan. Benar-benar PKI bangkit. Penyakit umat Islam secara nasional adalah menunggu kejadian baru percaya. Jadi saya pesankan yang pertama, yang kedua, memahami strategi lawan dalam bersikapi kita. Saya coba tes. Ada usulan untuk libur hari Jumat. Bapak-bapak, ibu-ibu boleh acung tangan. Siapa yang setuju kalau libur hari Jumat? Angkat tangan. Jujur nih, jangan nengok kiri kanan, angkat tangan itu karena pengertian. Lu bapak nggak setuju kenapa? Saya itu penyakit tuh, dan selamat. Boleh, jujur. Siapa yang setuju? Saya ulang yang terakhir nih. Sekali menyebut, sekali acung tangan. Siapa yang setuju hari Jumat dijadikan hari libur nasional? Angkat tangan. Tadi yang nggak nunjuk sekarang muncul. Oke, mari kita mulai ya. Mulai nih. Saya kan sedang memahami strategi lawan dalam bersikapi kita. Mas, antum termasuk setuju kan? Tadi yang katakan. Biar persiapan sholat Jumat. Ya, saya nggak salah bu. Karena itu kebijakan parsial, saya jawab, saya tidak setuju. Mau dengar penjelasan saya? Selama sistem pemerintahan kita tidak akomodatif dengan syariat Islam secara komprehensif, kalau cuma begitu Anda dirugikan. Saya buktikan. Ini pentingnya kita memahami strategi lawan dalam bersikapi. Hari Jumat libur, senang kan? Saya juga senang. Bisa mandi, santai di rumah gitu ya.
Hari Ahad masuk kan? Masuk. Masuk. Hari Ahad hari ibadahnya siapa? Kita nggak bantuin aja tuh orang-orang kafir, orang-orang Kristen, nggak kita bantu aja gereja mereka tuh pertumbuhannya 400% lebih per tahun. Dengan alasan mereka kerja, dengan alasan mereka ngantor, dengan alasan mereka sekolah, dengan alasan mereka ngampus, maka mereka akan minta gereja di sekolah-sekolah Muhammadiyah sekalipun kalau ada anak Kristen. Paham? Bahwa libur Jumatnya bener, tapi kalau itu namanya, itu makanya belajar memahami strategi lawan dan sebagainya. Kita tuh kadang-kadang juga cek, seneng duluan. Saya waktu menolak tuh dimarahin. Makanya belajar jangan sekedar kita dukung. Saya juga tahu Jumat saya aja. Anda paham saya? Nggak paham dulu, bukan soal benar dan salah, paham dulu. Kita nggak bantuin aja itu gereja numbuhnya apa 439% per tahun kalau mau tahu. Dengan alasan mau ngantor di kantor hari kebaktian, saya nggak bisa ngantor bikinin gereja. Lalu mereka nggak bisa ditolak harus dibuatin setiap kantor harus bikin gereja, setiap sekolah harus bikin gereja. Keluar dari mana tuh kalau mau gereja dengan cara itu? Ya APBN, APBD. Oke, paham ya? Bukan soal Anda dengan saya lalu Allah saya ini Alfian ini. Bukan begitu. Kan saya harus tahu memahami strategi lawan dalam bersikap kita. Seolah-olah kita dikasih libur hari Jumat, tapi dengan kita semua itu di antara kelemahan kaum muslimin tidak memahami tersirat makna terkandung maksud. Contoh lagi ada FKUB. Saya kasih tahu. FKUB itu kan orang Islam betul-betul ketinggalan. Mestinya ada perwakilan Islam kan? Satu atau satu? Satu. Sementara mereka ada perwakilan Katolik, ada perwakilan Protestan. Jadi ketika mengambil keputusan ada boleh atau tidak gereja dibangun, kita kan kalah dengan yang Kristen juga kalah. Saya ingin katakan para jemaah semua, salah satu atau dua hal yang sangat mendalam di kalangan kaum muslimin lepas itu ada dua. Pertama soal bisnis, yang kedua soal politik. Saya sekarang minta tolong ibu-ibu, Bu, tolong belikan saya salami dan alhami. Dengar aja kaget. Oh, ibu, salami. Yang ibu tahu mereknya apa, Bu? Bu, jawab. Bu, ini sebanyak itu nggak bisa ngomong, bisu semua. Ya udah ya, merek yang itu ya. Ibu tahu keuntungan mereka tiap hari itu minimal 2 miliar. Kita pernah punya alhami, kita punya salami, mana itu barang? Bahwa satu tidak menyadari kita tuh kuat, itu besar, kita tuh nganggap sederhana. Dulu ketika Ajinomoto diduga ada mengandung babi, itu sampai waktu itu kan presidennya pas Pak Gus Dur, sampai nangis-nangis itu direkturnya atau ownernya mendatangi presiden. Memang sih ada hikmahnya, akibat setelah itu tidak ada lagi muncul. Dan kan dulu pernah ada. Karena 2 hari saja mereka tidak produksi udah puluhan miliar mereka begini. Kalau umat Islam kompak, tidak lagi. Bagaimana kita membeli produk sendiri, belanja di rumah ini persoalan lain. Ternyata kadang-kadang ustaz-ustaz dan tokoh-tokoh yang menganjurkan agar kita belanja di warung Pak Haji, agar kita kan belanja di situ kan bedanya kadang-kadang cuma Rp1.000. Lebih bagus Bapak ngasih lebih Rp1.000 sama warung Pak Haji. Nanti kalau dia kaya dia nyumbang masjid. Daripada Bapak siapa enggak sini katakan Rp1.000, 11.000 di situ 10.000. Maaf ya Bu, membeli sesuatu barang di toko sini 11.000, di toko sini 10.000. Yang 11.000 punya toko Pak Haji, yang ini toko si Asyong. Ayo kita beli di mana? Yang 10.000 kan ibu-ibu udah pasti, saya udah tahu rumusnya. Jangankan 1.000, Rp100 dikejar-kejar. Oh saya punya pengalaman dulu. Saya kan anak laki-laki satu-satunya. Zaman saya kecil kalau 70-an itu ibu saya kalau mau belanja beli apapun saya sampai panas kaki saya. Ini berapa nih Bang? 30.000. 20 ya Bang ya? Nih toko sebelah 9.500.
Di sini 30.000, ini 29.500. Ibu saya mulai gini, bukan, dia lebih murah. Ini pasar sampai 7 kali, sampai berapa kali tawaf. Cuma nyari selisih ketemu Rp1.000, sepanjang jalan 2 jam cari ngopok-ngopok pasar, udah makan bakso 2 kali, udah beli es cendol 2 kali. Cuma dapat selisih Rp1.000, belanja jajanannya udah di atas 49.000. Tuh ibu-ibu tuh. Nah tuh ayo, ibu-ibu kalau cari barang yang sesuai dengan dia, apalagi yang biasa di pasar ya. Kalau di mall-mall kan nggak bisa ditawar. Di pasar pada keliling-keliling itu, saya tahu kok watak ibu-ibu tuh paling. Ibu sekarang sebelum ibu marah sama saya, bener nggak bu kalau jadi barang ada yang lebih murah, ibu akan cari warung yang lain. Nah itu dia. Sementara yang lebih murah keuntungannya dikumpulkan akumulatif sampai 3 miliar per bulan untuk nyumbang gereja. Kenapa nggak dikasih Rp1.000 saja nggak apa-apa? Karena kalau dia sampai kayak mungkin dia nyumbang gereja mesti nyumbang masjid, Pak Haji. Itu kelemahan kita memahami konsep strategi bisnis dan strategi politik musuh. Yang ketiga sudah, yang keempat merumuskan strategi yang levelnya di atas musuh. Jadi saya katakan, saya sekarang datang ke sini, terus terang saja saya apresiasi penuh kepada Ibu Sofi atau Ibu Agus yang saya lebih pengen belajar memanggil Mbak Sofi. Beliau menurut saya adalah Sri Kandi Jawa, di mana-mana di sini terus Ustaz, di Masjid Nurul Iman Kalitan. Ya kalau kita nggak mau mendengarkan apa yang sebenarnya terjadi, ya kita akan terus-terusan dibohong-bohongin. Jadi yang ketiga, merumuskan strategi yang levelnya di atas kompetitor sehingga kemenangan menjadi satu keniscayaan. Ya. Jadi kalau ada di sini mau jadi calon Bupati Sukoharjo, ini disuruh calon untuk kepala, tapi nanti calon istri udah dandan dua. Mana suamiku mau jadi calon bupati? Ya. Kalau calon istri, calon RT, suami dimarah-marahin. Oh, RT jangan RT. Iya, oke. Aku nih mau maju jadi calon wali kota. Jadi wali kota, aku mau ke salon dulu. Padahal ketua RT itu harus berebut. 2 tahun saya berkelana di Jazirah Jawa Tengah. RT dan RW rata-rata itu dipatok oleh partai tertentu. Itu yang mengakibatkan kalau pemilu PPS, KPPS, PPK itu bisa mencoblos-coblosin. Kenapa sampai menang 100%? Itu umat Islam harus belajar, rebut dulu RT RW. Dalam sidang Dewan Gereja tahun 2007, para pendeta-pendeta nasional, pendeta-pendeta internasional memerintahkan kepada seluruh kelompok gembala-gembala dari orang-orang Kristus. Haleluya Yesus Kristus. Rebut RT dan RW. Sekarang giliran dicalonkan ketua RT, istrinya marah. Kenapa mau cemurut? Mau RT, ibu RT capek, tengkar lah, selingkuh lah, inilah. Kan kalau ketua RT kan begitu, ngadepin warga yang macam-macam. Oke, yang keempat, ketersediaan SDM dan sumber daya lainnya secara cukup untuk sebuah upaya mencapai kemenangan. Saya tadi dengar-dengar di sini warganya dibilang 100% Muslim minus 1, sekarang harus dinormalkan dulu gitu loh. Nanti kita diskusi macam-macam lagi, dan saya masih nanti kalau diperintah Mbak Sofi saya datang lagi ada masih ada orang yang sangat saya. Yang terakhir, syarat dan faktor kemenangan adalah keridhaan dan pertolongan Allah SWT. Jangan pernah lupa bahwa kita ini tidak akan mungkin mendapatkan apapun kalau Allah tidak menolong. Lihat itu Taliban di Afghanistan. Amerika senjata super canggih, digitalisasi ruginya 14.000 triliun, kalah dengan pasukan. Ya ayyuhan ladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Jadi kita ini, saya ingin katakan dengan bahasa asli yang saya katakan, tanah Jawa itu tanah Islam. Selama Pulau Jawa secara Jawa Raya kita kembali kepada asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Indonesia tidak akan pernah mengalami kemakmuran dan kebahagiaan.
Begitu kerasnya Pangeran Diponegoro, itu sekerasnya Sultan Agung. Kalau tanah Jawa belum, kalau Anda di kampung di sini harus mulai ekspansi. Bagaimana kampung sebelah yang agak malah masih sama kampung sebelah itu. Di sini kampung non Muslim, dia nggak apa-apa, nggak dosa. Yang penting kita jangan kasar, jangan maksa, jangan fisik. Udah. Oh iya, percaya harus toleransi. Saya cerita ya, saya ini anak Betawi, anak Tanah. Pasar Tanah Abang itu dibakar tahun 2002. Sebelum dibakar itu 95% Muslim, 95% orang Sunda dan orang Sumatera Barat. Setelah terjadi dibakar, bukan dibakar ya, terbakar ya. Terbakar cuma 500 pasar. Ya kan? Pasar Tanah Abang, Pasar Panimbang, Pasar Klewer, Solo, Pasar Turi. Ya. Jadi saat 2002 sampai 2010 itu ada sekitar 500 pasar. 500 pasar itu bukan 500 kios, 500 pasar. Setelah pasar itu terbakar apa dibakar? Iya, kebakaran dah. Ya. Setelah itu direnovasi. Setelah direnovasi, alih tangan. Pasar Tanah Abang sekarang 95% milik Cina. Wong Cina, kalau dia sedikit dengan kita kan tidak pribumi semua. Negara kita kan tidak Islam semua. Giliran di tempat kita dia minta bagian, tapi giliran di tempat dia kita tidak dibagi. Paham? Ya sekarang saya ingin katakan, sekarang harus boleh semakin kuat. Kembalikan dulu 100% di kampung kita. Bergerak ke sana, bergerak ke sana. Selama kita tidak punya gerakan sosialisasi, sosiologis, kita akan pernah menang. Kalau mau pilih ketua RT manapun, nanti kalau udah mantap ketua RT kalau udah dipilih kalau nggak ada subuh di masjid. Harus begitu, yang ketua RT jarang sholat, ya, coret, ketua RT yang nggak suka sholat coret, jangan dipilih. Lah pemimpin yang nggak taat sama Allah, gimana mau ngajak rakyat taat sama Allah? Gitu sederhana. Cirinya sungguhan. Nih, udah setengah 6 nih. Terus ya? Terus Bu. Ya, mudah-mudahan 5 menit lagi selesai. Nah, sampai kita ke bagian kita yang terakhir. Apa agenda pemenangan kita? Mudah-mudahan judul ini menginspirasi semua pihak. Yang ngurus bisnis, yang mau jadi kepala desa, yang mau jadi bupati ya. Oh, dia nggak percaya diri susah. Kita itu kan mebel jadi presiden, kayak ini dia, kayak itu nggak percaya diri, udah nggak jadi. Atau saya aja nanti jadi gubernur Jawa Tengah dah. Sampai kan orang Jawa. Suruh maju nggak mau, orang maju itu gaya itu. Antum mesti jadi gubernur Jawa Tengah nggak mau. Giliran saya maju, antum protes. Saya heran ya Bapak Ibu ya. Kalau cuma kita beda suku, padahal kita sama-sama iman Islam, kita ribut. Tapi kalau yang nyalamin Cina, kita nggak ribut. Saya nggak paham, beneran. Kemarin itu si Ahbar Kokok itu di Jakarta. Kalau nggak kita serang secara nasional, kalah kita. Kalau nggak ngebunuh orang-orang model Pak Sofi itu di sana ada bunuh Biati Ahmad, ibu-ibu yang bikin Jakarta tuh bisa bikin kalah itu si Borok Kokok itu. Ya itu ibu-ibu sama anak-anak milenial yang ahli. Baru keluar Basrah itu barisan ulama Madura. Ya, jadi kalau kita itu waktu pilkada DKI benar-benar terasa. Nah, kalau memang kita sepakat nanti pilpres ini kita milih siapa presiden kita kira-kira? Gak ada yang ngomong nih kayaknya. Kan ada tim Anies di sini. Saya hanya ingin ingatkan, teliti sebelum memilih. Dulu kita mati-matian mendukung Pak Prabowo. Akhirnya saya tidak menghujat beliau, saya mengingatkan ayo jangan buru-buru ngambil keputusan. Saya sudah bilang, ini mungkin terdengarnya silakan. Sekarang semua teriak-teriak Pak Anies, betul kan gitu ya? Ya. Lalu tahu-tahu Pak Anies majunya dari PDI Perjuangan. Ya saya nggak bercanda, saya ini orang politik, saya 35 tahun mengurus P3. Tahu P3? Oh. Partai Persatuan Pembangunan. Partai Pemaksaan Persatuan.
Saya bukan gojekan, saya bisa menerangkan. Ketika nggak akan pernah eksis orang dipaksa. Kok dipaksa Pak ya? Dari mana sejak dulu? Di mana bisa NU dan Muhammadiyah bergabung? Jujur aja lah, bukan kita mendingan kita walakum a'malukum waluna a'maluna. Nggak usah sok bersatu-satu tapi nggak akur. Namanya partai pemaksa persatuan. Mendingan masing-masing berdua tapi saling menghibur, jangan menghina. Wih, kita boikot Muhammadiyah. Kan ada yang ngomong gitu tuh. Ya. Oknum tentara penjaga gereja, laskar penjaga gereja kan di mana? Di Jember atau di Pasuruan? Mana-mana. Oknum boikot Muhammadiyah. Silahkan. Nanti kalau sakit jangan bawa ke rumah sakit Muhammadiyah ya. Nanti kalau kuliah jangan masuk. Kita bukan ingin marah, ngomongin bener. Kita kan orang beriman, sama Tuhannya, sama nabinya. Ya, udah ya, saya ingin dipahami. Jadi yang pertama, menang secara akidah, menang secara syariat dan prinsip-prinsip Islam. Saya 4 kali nyalon gagal terus. Saya cerita ya. Saya mencanakan terakhir itu tahun 2014. Jamaah harus tahu apa yang saya lakukan. Itu suara saya naik 300%. Sampai KPU ini kaget. Saya lakukan paling tidak pertama menjadi contoh buat anak-anak saya, anak-anakku. Anak-anak saya. Sekarang saya ini wakil ketua umum bidang ideologi dan dakwah di pimpinan pusat Masyumi. Bintang bulan Masyumi, padu arit PKI. Gitu aja Pak ya. Jadi saya cerita bahwa saya wakil ketua itu bukan kampanye, ngasih tahu karena saya punya jiwa melawan PKI secara konstitusional. Dan kalau saya terus saya ditangkap lagi, ya kan? Jadi sekarang saya lawan PKI-nya secara konstitusional. Ente nggak boleh maju karena PKI harus dikembalikan dengan TAP MPRS nomor 25 tahun 2006, Undang-Undang nomor 27 tahun 1999, pasal 107 ayat 1 Barang siapa orang yang menyebarkan paham komunisme, Leninisme, Marxisme, Maoisme diancam kurungan penjara 20 tahun penjara. Malah yang merangin PKI yang dipenjara. Ya. Jadi yang pertama itu buat semua. Mari kita rancang kemenangan, menang secara akidah, syariah dan prinsip Islam. Belajar dari Erdogan. Ya. Kita udah lihat tuh, yang Taliban kan sudah tuh. Kenapa Taliban bisa membuat Amerika tidak berdaya? Karena Taliban tidak pernah belajar militer, tidak pernah kursus militer, tidak pernah dididik militer oleh tentara Amerika dan juga oleh tentara Rusia. Kalau mau memenangkan peperangan, jangan berlatih perang dengan musuh. Itu hebatnya Tuan. Itu hebatnya Tuan Umar. Itu hebatnya Tuan Imam. Itu hebatnya orang Jawa. Kalau orang Jawa tidak punya jiwa perjuangan Islam, tidak bersiap berjihad membela Islam, ente Jawa palsu. Jangan ngomong orang Jawa dong apa lo? Belajar nggak tuh sejarah nenek moyang? Gimana Kimojo dulu? Ya, nyasar Pak, kalau bahasa Betawinya nyasar, koslet. Ya, kalau ngaku putra Jawa asli, dia aslinya setelah transformasi Wali Songo dan gerakan-gerakan itu orang Muslim. Makanya nanti kamar Muhammadiyah di Solo, nah kita di sini bantu dengan doa supaya mereka tidak terpengaruh dengan uang sebesar apapun. Haba'an mastura, sebanyak apapun duit tidak akan pernah memuliakan kita. Allah harus dibela tanpa argu. Tapi saya nggak tahu juga sih 1 miliar, makanya apalagi dari kampung ngasih itu miliar kan pasti cukup besar ya. Udah bawa berapa kali bawa? Berat juga bawanya kan. Terus tiket disediain kan. Kita oleh-oleh sampai di rumah ada mobil 1. Makanya kalah nih calon yang berjiwa ini, tapi jangan spesifis ya. Saya minta bantu doanya. Siapa Pak Ustadz? Ya, masih jauh, masih 11 bulan ya, sabar. Kita doain. Setuju nggak kalau Muhammadiyah dipimpin oleh orang yang hanya takut kepada Allah? Itu harus begitu. Dulu kita masih harapan mungkin Buya Yudahan Ilyas, Allah panggil duluan. Sekarang siapa? Saya
agak kuat menyebutnya karena ininya antaranya 0,9. Kalau buat pos top itu 1,12. Beri. Yang kedua, menang untuk tampil sebagai pribadi yang islami, keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan menjadi satu kesatuan. Jangan menangnya di luar, di rumah nggak dihormatin istri. Ada satpam, kepala satpam, sampai di rumah setoran. Ada ustaz-ustaz gitu ya, oknum ya, kawan-kawan saya kan dapat saya, mohon maaf nggak akan sebut. Kalau saya kan kemana aja saya bilang pada istri saya, jalan gratis, jalan dikasih uang banyak diterima, dikasih dikit alhamdulillah, nggak dikasih tetap tersenyum dan siap kembali lagi untuk datang. Kawan-kawan itu kalau begini dakwah dari pagi sampai malam, itu sampai di rumah istrinya sambil jadi minum sambil menyelesaikan isi kantong. Diperiksain ya ada berapa amplop yang masuk. Ada. Ya ibu-ibu kalau punya suaminya mau balik atau jangan begitu, kasihan. Apalagi kalau model-model saya kan ahbar yang rumah. Posisi kita tuh menjelaskan, bukan iya panggil saya lagi ya, gitu kan ada kayak gitu ya. Jadi berceramah hanya biar membuat senang masyarakat. Kalau senang kan dipanggil lagi, kalau dipanggil lagi kan berlanjut. Saya berlanjut ya sepuluh amat, yang penting nih catatnya. Yang kedua, menang untuk tampil sebagai pribadi Islam, keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, yang menjadikan satu kesatuan. Jadi jangan kita topnya di publik, di rumah istri kita tidak hormat. Saya udah cerita kemarin di musim kali tadi. Ada menteri peranan wanita, saya nggak pernah sebut ya, zaman Orde Baru. Itu nyuruh suaminya pakai kaki. Dia diri, mas, ini bang, angkatin tas saya. Ibu menteri nyuruh suaminya pakai kaki di depan umum. Kenapa? Halal kacirinya bina atau jenis. Jadi ibu-ibu yang perempuan, ibu perempuan ya. Adik-adiknya, ini saya belum tahu nih yang remaja, yang umur 17 sampai 25 berapa orang? Tolong bantu ikutin, saya nggak kelihatan terhalang semua. Angkat tangan. Nggak ada. Ya bukan banyak, hitung dulu, suruh hitung malah banyak itu mana? Ulang. Yang umur 17 sampai 25 tahun angkat tangan. 30 kata ibu, belum dihitung sih, biar ngalahin yang 5. Ya 30 dah, saya percaya dah. 3 lagi ya, 30. Yang ketiga, menang membangun relasi sosial yang serasi, selaras dan seimbang. Jangan karena antum menang jadi kepala desa, yang di sini akhirnya marah, nggak mau ke masjid, yang di sini nggak boleh. Kalau sudah menang, seluruh warga teman kita. Saya kadang-kadang sedih ya, kok ngurus negara, perbedaan saja di masa pemilu dipakai terus-terusan. Sekarang saya tanya, saya maju nih, ya maju jadi gubernur Jawa Tengah dari partai P3, bekerja sama dengan PKB, bekerja sama dengan PAN, dengan PKS. Ternyata saya menang. Kalau nanti teman-teman dari PDI Perjuangan ada permasalahan, harus saya bantu. Harus. Seseorang tokoh publik secara leveling apakah wali kota, bupati, gubernur, presiden, kalau dia sudah jadi posisi dan dilantik, dia menjadi pemimpin untuk semua masyarakat. Prakteknya kan tidak. Kalau ada kegiatan ternyata berasal dari pendukung partai yang berbeda, nggak cair, nggak boleh. Ini dulu problem. Jadi saya pesankan buat saya, buat semua, nanti semua di sini siapapun yang bisa menang jadi apapun harus membangun relasi sosial yang serasi, selaras dan seimbang. Itulah yang dibangun oleh Mas Subi. Ya. Tahun 1969 itu mulai dirancang yang namanya pembangunan tahun. Maaf ya, ini saya ngomong kepala. Waktu itu tokoh Islam namanya Dr. Muhammad Nasir. Sekali lagi ya, Nun Sewu, beliau masih di penjara oleh Pak Harto. Tapi ketika negara kita akan mendapatkan bantuan dari Emirat Arab dengan bantuan sekian miliar atau sekian juta US dollar, bayangkan orang dalam keadaan tahanan rumah
Sementara pemerintah ini akan ada pencairan dana dari luar negeri, tapi dana itu karena beliau pernah jadi pejabat Rabita Al-Ashraf Islami, tidak akan cair dana itu kalau tidak ditandatangani oleh Pak Nasir. Karena Pak Nasir itu seorang tokoh yang berjiwa Islam, dia nggak soal dia sedang di penjara, sedang ditahan. Padahal Pak Harto udah bingung kan, mau nggak ya tanda tangan? Ya Pak, saya bawa dulu kata aja. Pas sampai di rumah Pak Nasir, nggak sampai 5 menit. Ada apa Mas? Saya utusan Pak Harto. Ini ada yang utusan. Dia baca. Oh ini, mana dong? Itulah orang yang berjiwa negarawan. Hari ini kita tidak begitu, jadi kepala desa juga begitu. Kalau yang tidak memilih dia, dipersulit kamu memimpin. Pemimpin Islam itu akan memimpin umat semuanya. Kita kan ada hayya 'alal falah. Tidak pernah dibahas kan? Hayya 'alal falah itu menang itu buat kita dan buat semua. Itu Islam. Karena kemenangan kita akan membahagiakan kita dan membahagiakan orang lain. Mari kita rebut kemenangan itu. Ini mulai kita tahu. Ya, saya sudah sering ngobrol-ngobrol dengan istri saya sambil gojek-gojekan. Mas, itu masyarakat Muslim nih. Kan nanti Mas Gibran mau jadi gubernur Jakarta. Udah Mas Alfian aja yang maju jadi wali kota Solo. Itu dari orang-orang. Lahir doang. Udah langsung juga bukan aku. Istri saya nggak setuju. Kata istri saya, jangan Mas. Kenapa nggak setuju? Saya lebih setuju kalau Mas Alfian jadi gubernur Jawa Tengah. Orang Jawa. Kita tuh lucu ya. Gue maju kita setuju, disuruh maju lu kagak maju. Ini penyakit Melayu gitu tuh ya. Orang maju nggak boleh. Tapi ente nggak mau maju juga, jadi gimana? Kasih aja masih engkau. Cina lagi. Nah ya, saya pikir ini sebagai strategi kalian. Menang secara Ipolek Sosbud Hankam dengan spirit Islam dan hukum positif yang merupakan perwujudan Hizbul Islam al-Muslim. Jangan pernah takut untuk menegakkan syariat Islam, karena secara konstitusi penerapan syariat Islam dilindungi oleh pasal 29 ayat 1 dan 2. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1, pasal 29 ayat 1, negara berdasar ketuhanan yang Maha Esa. Ayat 2, tiap-tiap warga negara berhak untuk menjalankan agamanya masing-masing. Dalam Islam ada ayat, ya ayyuhallazina amanu udkhulu fi silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan. Ya, jadi kita mulai membangun jadi lurah. Ya, kalau tadi lurahnya aja bacanya fase itu keren kan? Lurah, ustaz sama yes. Tapi jangan berebut mimbar, kasihan ustaz entar gitu ya. Ya, saya ulang ya yang keempat. Menang secara Ipolek Sosbud Hankam dengan spirit Islam dan hukum positif yang merupakan perwujudan Hizbul Islam al-Muslim. Saya mau cerita satu poin, mudah-mudahan cukup. Satu hari saya datang ke sebuah desa, namanya Ledung itu sebuah desa di salah satu daerah di Tangerang. Di kampung Ledung itu dulu, tapi dia laki-laki bilang dulu gitu. Kalau ada laki-laki dan perempuan berjalan laki-laki dewasa berjalan bergandeng tangan, itu pertanyaan pertama, ini istri Anda. Pertanyaan kedua, ini anak Anda. Ketika dua-duanya jawab bukan, disikat. Gak ada cerita gandeng laki perempuan jalan berdua tapi dulu. Ada kemudian ulama-ulama yang mengajarkan itu nggak didengar lagi. Sekarang kan orang nggak didengar kalau miskin. Kamu boleh pintar setinggi apapun, kamu boleh kuliah kemanapun, kamu boleh soleh apapun, tapi kalau kamu miskin, kamu nggak akan dihormati di masyarakat. Betul. Imam masjid hafal Quran, rumahnya ngontrak sempit kan? Nggak ada motor mati. Nah, ini adalah sebuah logika sekularisme. Akhirnya
Mari kita menang dalam koridor iman dan iman. Menang bukan asal menang. Jangan menang dengan cara yang curang. Mari menang, biarlah kalah. Janganlah salah. Marilah menang dengan cara yang benar. Bisa. Ya, saya punya pengalaman dengan izin Allah kita menangkan wali kota Lampung Utara, ada di Sulawesi. Kita memang nggak banyak yang bisa kita bikin menang dengan izin Allah. Makanya saya bilang apa Jawa, terutama Solo Raya, saya sudah bilang kita menang bisa. Syaratnya adalah pastikan kita punya diagnosis yang betul, kita punya resep yang jelas, kita punya apoteker yang bisa mengatur dan mengatur porsi-porsinya, dan kita perlu melakukan proses kerja politik. Kita itu kebiasaannya mereaksi calon lawan. Karena calonnya pendeta, calonnya Kristen, baru sibuk. Dari sekarang, coba jujur, di ruangan ini yang paling pantas jadi Bupati Sukoharjo siapa di ruangan ini sekarang? Nur Tantum siapa? Saya nggak minta sebut di ruangan ini. Pak, yang pantas jadi Bupati Sukoharjo siapa di ruangan ini? Ya, kita tuh menyatakan sedia nggak siap, mengakui kemampuan orang juga nggak mau. Gimana jadinya? Bapak saya tanya di ruangan ini kira-kira kalau jadi Bupati Sukoharjo pantas siapa? Pak Rudi mana? Pak Rudi. Oh iya, silakan maju ya. Kalau mau menang nanti kita bicarakan tidak pakai mic, kita bisa menang. Ya, saya komitmen, saya punya kemampuan membuat menang dan menghancurkan musuh yang saya tidak mampu memenangkan diri sendiri. Beneran? Ya, saya gagalkan calon ketua RT di kampung tempat saya kongres. Saya itu ketua RT, punya rumahnya 2, belum ini. Warga dikasih makanan, diajak rekreasi dengan bus-bus mewah yang disewa. Ibu saya bilang, Fian, ini mau di ketua RT, tenang, selesai. Ya, pas pemilihan saya nggak mau memilih. Pas pemilihan suaranya juga sampai mati dia nggak tahu kenapa kalah ya. Saya kan punya pengalaman 35 tahun. Ini pengalaman berpolitik saya mengajarkan saya bagaimana menguji, bagaimana mengalami yang curang, deteksi dini, bagaimana itu bisa. Ya. Kedua, mengalahkan calon ketua RW di Pamulang itu ketua RW wilayahnya ada 15 RT. Suatu hari warganya nyari saya, Ustaz, datang ke komplek kami, mau pemilihan ketua RW, calon ketuanya pendeta, Ustaz, isi tapi kabar ya? Saya nggak mau. Ente orang udah nyebar duit, udah nyebar bumbi, nyebar makanan, nyebar kebaikan, lalu saya sudah ceramah untuk bahas tentang kepala saya sudah nyebar batu semua. Iya, lalu dia jahat. Maunya apa? Mau ngalahin dia kan? Bahasanya tidak pakai layar, tidak pakai rekaman. Benar, alhamdulillah calon RW itu cuma dapat 7 suara, padahal dia udah habis hampir 300 juta. Ya. Saya kalau boleh dicek koordinator fit and proper test wali kota Tangerang. Saya bukan ketua partai, saya bukan rektor. Ya. Jadi kalau menurut saya omongan saya ini mohon didoakan agar saya tetap ingin dapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Ya, siap punya Bupati Sukoharjo yang berjiwa Islam? Siap, pelan-pelan dan tidak pakai layar, tidak pakai live streaming. Ya, namanya tidak cerdas ya. Sekian dulu, waktunya sudah habis. Karena tadi saya tanya kepada Anda, kita berdoa bersama dan kita berdoa semoga doa kita dijawab Allah Subhanahu wa taala. Nah, berharap setelah ini wali kota jangan biasa Ustaz harus 2 periode, siapa yang mengharuskan? Nggak ada. Ya soalnya kalau udah dilantik jadi bupati, jadi wali kota harus 2, nggak ada harus-harusan, boleh 2 periode. Ini kita kadang-kadang kalau udah menang sekali langsung diam semua, jangan diam. Siap gak jadi bupati? Senyum ya. Kalau pemimpin sejati dia tidak akan berkata dengan mulut, dia akan berkata dengan bukti kerjanya. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, pagi ini kami berkumpul di sebuah majelis yang masyarakatnya bisa disebut dengan masyarakat Darus Salam.
Jadikanlah masyarakat di sini bersatu karena iman kepadamu, karena cinta kepadamu, dan karena menginginkan menegakkan syariat agamamu. Siapapun yang memimpin di tingkat RT, RW, kelurahan, dan pemimpin-pemimpin yang berdomisili di jazirah masjid ini, jadikanlah mereka hamba-hambamu yang tertib ibadahnya, yang kokoh akidahnya, dan siap membela kepentingan Islam dan umat Islam dalam situasi dan tempat dan keadaan yang bagaimana juga. Kami yang berkumpul di masjid ini, anak-anak remaja, putra dan putri, ibu-ibu, bapak-bapak, nenek-nenek, kakek-kakek, dan seluruh masyarakat yang ada di sini, kami mohon ampun kepada Allah. Ampunlah dosa kedua orang tua kami, kasihilah mereka ya Allah, sebagaimana mereka mengasihi kami di saat kami kecil. Ya Allah, negeri ini dalam bahaya. Tokoh-tokoh Islam yang tidak nasional banyak yang ditambahkan lagi, tokoh-tokoh yang tidak lokal banyak yang dibunuh. Kami hanya membaca, kami hanya mendengar, kami hanya melihat, kami tidak bisa menolong mereka. Berikanlah kepada kami kekompakan, berikan kepada kami kerelaan dan kesediaan untuk berdoa untuk seluruh para ulama-ulama dan pejuang Islam, agar mereka senantiasa istiqomah di jalan Islam. Untuk kami yang ada di masjid ini, satukanlah hati kami sebagaimana satunya muhajir dan ansar. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika, binuri samsika abadan abada, kama nawwartal arda bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma alfi baina qulubina wa asli zaka bainina wa ila sulas salam bila zulumati ila nur wa jannibna al-fawahisha ma zahara minha wa ma batan wa barik lana bi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa zurriyatina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, tolonglah umat Islam di seluruh dunia ya Allah. Selamatkan kaum muslimin yang ada di Gaza, muslimin yang ada di perkampungan sejarah, yang mana rumah-rumah mereka direbut, diambil alih dan balik nama oleh para Israel Allah. Ya Allah, berikan kepada kaum muslimin yang ada di Rohingya atas kejaman kaum Buddha didikan radikal, teroris yang mereka sangat sadis terhadap kaum muslimin. Juga kaum muslimin di India yang lebih dari 20 masjid besar dihancurkan dalam waktu sebulan ini. Berikan keberanian para mujahidin India agar mereka berjihad membela akidahnya, membela agamanya. Semoga Kau bela dan Kau turunkan mereka di medan pertempuran di tanah India ini. Ya Allah, tolonglah kaum muslimin yang ada di Tajikistan Timur, mereka dikenal dengan Uighur Xinjiang. Jumlah mereka yang di tahun 1949 akhir masih 13 juta orang. Kini jumlah mereka tinggal 46%. Tolonglah ya Allah, mereka disiksa, mereka dibunuh, mereka dipaksa membatalkan puasa mereka dipaksa bercerai dengan suami mereka, istri-istri mereka kemudian dinikahkan dan dikawini oleh orang-orang komunis. Kami tidak ingin hal ini terjadi di negeri ini ya Allah. Kami ingin perlawanan yang pernah digelorakan oleh yang kami cintai Bapak Haji Muhammad Soeharto dan seluruh orang yang pernah berbuat di masa-masa lalu akan menjadi bagian cermin perlawanan kami. Ya Allah yang Maha Mengetahui, kami tahu negeri ini sedang tidak baik-baik saja. Kami tahu masyarakat dibuat menjadi takut dan ketakutan. Kami ingin hari ini kami takut hanya kepada-Mu ya Allah. Kami hanya akan membela kebenaran yang berasal dari-Mu ya Allah. Dan kami akan juga bertanya apa pedoman Rasulullah untuk menghadapi situasi seperti di akhir zaman. Rabbi a'inni wa la tu'in alayya wansurni wa la tansur alayya wa'kurli wa la tamkur alayya wahdini hudani wansurni ala man bagha alayya Rabbi ij'alni laka zakara wa laka rahaba laka midwa laka muhdika ilaika wa habiba. Ya Allah, tolonglah kami yang Engkau tolong orang yang mencelakakan kami. Lindungilah kami ya Allah, mudahkan kami untuk mendidik anak-anak kami, cucu-cucu kami
menjadikan tanah Jawa sebagai Darussalam yang pernah dibangun oleh Wali Songo, oleh Pangeran Diponegoro, oleh Sultan Agung, dan para penguasa-penguasa kerajaan-kerajaan Jawa yang berjiwa Islam. Kami ingin kami akan hidup dalam Islam, kami berjalan dengan Islam, dan kami memohonkan nanti saat kami meneruskan nafas yang terakhir, kami sebagai orang-orang yang beragama Islam husnul khotimah. Ya Rahman, pagi ini kami memohon sungguh ada 2.000 orang pemuda-pemuda dalam penjara, lebih dari 200 orang ulama-ulama dan tokoh-tokoh Islam dalam penjara, dan yang di luar pun mengalami tindakan-tindakan yang intimidasi. Sabarkan mereka ya Allah, tegarkan mereka ya Allah, sabarkan keluarga mereka ya Allah, berikan mereka rezeki yang halal, rezeki yang membuat mereka tetap eksis dalam akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu dan para jamaah, hampir kurang lebih 1 jam setengah saya berbincang dan 65 menit. Saya mohon maaf kalau memang ada kesempatan dan waktu kita berjumpa. Semoga yang ada pada kita kerinduan ingin bertemu, dan mungkin kita kemudian juga bagi waktu untuk menjawab. Ya, supaya kita juga dinamis. Sekarang cukup